What's up there, welcome back to my YouTube channel. Dan sekarang ada new Jupiter MX135 yang udah gue review. Dan pastinya sekarang bukan review lagi, karena reviewnya udah ada di pojok kanan atas ini. Motor ini udah berjalan 6 tahun selama gue pakai. Ini belum pernah yang namanya turun mesin. Jadi sekarang gue akan bahas kemarin habis turun mesin dan apa aja yang diganti selama 6 tahun, apa aja yang rusak. Gue akan bahas semuanya di video ini. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa subscribe dulu yang belum subscribe. Dan selanjutnya gue bakalan buat video tentang interior motor yang baik dan juga komparasi antara New Jupiter MX135 dengan MX King 150. Nah, MX King itu udah pernah gue review juga, makanya ada di pojok kanan atas ini. Berhubung ada yang request juga komparasi antara New Jupiter MX135 dengan MX King, selanjutnya akan gue buat. Dan di video ini adalah membahas tentang apa aja sih yang kemarin diservis dan juga kerusakan yang paling parah tuh di mana di motor Jupiter MX ini. Gue akan membahas kerusakan yang udah terjadi selama gue pakai 6 tahun, 77.000 km. Nah oke guys, jadi sebelum turun mesin, gue bahas sedikit selama 6 tahun ini rasanya motor ini kayak gimana. Dan pas kemarin mau turun mesin juga kayak gimana. Nah yang pertama, motor ini cocok banget buat harian karena dia dari posisi duduknya yang nyaman dan juga koplingnya ini lumayan tenaganya ya, 135 cc. Di sini mesinnya itu 44 derajat, artinya mesinnya itu adalah mesin tegak. Beda sama motor bebek biasanya ya, karena dia mesin tegak dan juga pakai SOHC. Jadi suara knockingnya itu lumayan kedengeran nih. Buat yang nggak tahu, knocking itu kayak suara pada saat mesinnya nyala nih ada kayak tok 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 gitu. Biasanya orang yang awam atau belum tahu ngiranya itu stang seher, tapi itu adalah suara knocking. Ciri khasnya Yamaha Jupiter MX, ada MX King juga kayak gitu. Mungkin Supra GTR juga mirip-mirip ya, cuman dia lebih halus. Nah, di sini udah 77.000 km jarak tempuh motor ini dan belum pernah yang namanya turun mesin. Jadi selama kemarin pas turun mesin, ternyata yang ada beberapa kerusakan yang udah dialamin motor ini. Dari knalpotnya yang udah ngebul putih, tapi ngebulnya ini beda. Dia cuman ngebul pada saat di RPM tinggi aja. Kemarin gua juga lihat di beberapa forum, katanya emang New Jupiter MX135 ini kalau di RPM tinggi itu agak ngebul putih ya. Cuman gua nggak tahu setelah diganti mesinnya ini apakah masih ngebul putih, karena masih Indrian motornya dan juga gue belum berani untuk geber ke RPM tinggi. Yang kedua, ini adalah stang sehernya. Jadi stang seher motor ini kemarin ganti juga satu set, blok silindernya dan blok sehernya juga ganti. Nah ini buat yang pemakai Yamaha. Yamaha itu pakai forget piston atau dan juga diasil silinder. Artinya besi atau mesinnya itu bukan layaknya motor kayak Honda atau Suzuki. Jadi dia pakai tempaan gitu, jadi ya semacam tempaan dan dia nggak bisa di boring atau di oversize. Itu bedanya sama motor-motor Honda. Dan makanya ketika ini motor sehernya kena dan bloknya baret, dia harus ganti satu set dan itu lumayan menguras biaya. Dan gue akan jelasin juga kira-kira estimasinya ketika ganti seher, stang seher dan servis besar motor ini biayanya berapa. Dan selama dipakai 6 tahunan, ini nggak ada yang namanya masalah besar. Artinya motor ini nggak pernah namanya mogok di jalan, nggak ada ngerembes oli, dan nggak ada kebocoran dalam bahan bakarnya. Ini bener-bener oke banget. Dan dia masih bertipe karburator. Karburatornya ini karburator vakum. Dia beda sama karburator konvensional, jadi anti berebet, lebih ke arah mirip-mirip injeksi lah.
Jadi langsamnya itu stabil, dan juga kalau dipanasin di pagi hari dia nggak berebet-berebet atau kayak kurang stabil gitu. Ini mirip-mirip sama injeksi. Nah, buat kalian nih yang udah pakai Jupiter MX 135 pakai mesin Vixion atau mesin orinya juga mungkin yang udah pernah turun mesin. Setelah turun mesin, apakah suara knockingnya lumayan gede kayak gini atau enggak? Boleh komen di bawah aja. Ya, ini menurut gua suara knockingnya tuh lumayan gede banget. Apakah ini ada yang salah dengan stang sehernya? Ini gua yang beli sendiri stangnya dan bahan part-partnya yang lain di bengkel resmi langsung. Jadi gue yakin ini barangnya adalah mesin yang baru. Sebelumnya gua mau kasih lihat ke kalian mesin yang lamanya kayak gimana. Let's go. Nah, ini di sini ada contoh, bukan contoh ya. Ini punya Jupiter MX ini. Ini yang adalah part beberapa yang gue ganti nih. Blok silinder, seher, dan stang seher. Di sini ada rodanya dan biring stangnya. Nah, kurang lebih kayak gini. Terus di sini ini adalah biring bambu namanya ya kalau nggak salah, atau klaher kiri kanan di keruk as. Nah, ini kiri kanan beda. Gue nggak tahu yang kanan yang mana, yang kiri yang mana. Ini yang ini lebih banyak dan ini lebih gede-gede biringnya. Ini diganti semua. Dan di sini sehernya udah kelihatan berkerak banget. Ini selama 6 tahun. Belum pernah dibongkar, jadinya nggak pernah disekir juga, bisa dilihat. Nah, kurang lebih kayak gini tuh. Dia udah berkerak banget, warnanya hitam, kotor. Ini udah ringnya juga longgar kayak gini, ya kan? Dan stangnya kayak gini. Kurang lebih kayak gitu. Nah, kemarin setelah turun mesin, ini masih sekitar 100 kilo dari pertama ganti mesinnya. Jadi itu gue ganti. Ini ada beberapa daftarnya, atau mungkin daftarnya akan gue tulis di title ya. Di sini gue akan jelasin sedikit. Ini adalah total dari part-part yang udah gue ganti. Nah, spare partnya itu gue ambil di Yamaha resmi ya. Dan kayak blok seher, blok seher, sehernya, stang seher, dan yang lainnya itu pakai punya Yamaha ori di bengkel resminya. Di sini udah nggak ada garansi karena udah 6 tahun. Nah, yang pertama ini ada 3C1 itu connecting rod. Nah, yang pertama ini gue ganti piston kit 1 set sama ringnya, dan juga blok silinder. Blok silindernya by the way itu ada sama punya Vixion. Kodenya itu kalau nggak salah 3C1 atau 1PA sekian-sekian. Itu punya Vixion yang NVL, New Vixion Lightning, itu yang kira-kira Vixion yang keluaran pertama lah. Itu sama punyanya Jupiter MX ini. Tapi mungkin orang banyak yang bilang kalau dia langsung PNP. Sebenarnya nggak PNP juga, ada beberapa penyesuaian sedikit. Contohnya diameter silindernya harus dipapas kurang lebih 0,5 mm supaya dia bisa pas sama blok mesin yang di belakangnya. Karena punya Vixion itu lebih gede 1 mm aja. Kalau dipaksain dia bisa baret dan juga bisa jadi jebol lagi. Terus ada juga ganti sama karet kopling. Karet kopling gua ini kemarin udah getas ya, udah agak nggak layak pakai lah. Tapi koplingnya masih bagus. Selama 6 tahun ini belum pernah ganti kopling. Gue juga pakai per kopling punyanya Tiger. Nah, kalian bisa beli langsung di bengkel resminya Honda. Bilang aja per kopling Tiger, langsung kalian bisa pasang di New Jupiter MX 135 ini. Rasanya lebih agak mantul gitu ya. Mantap betul maksudnya. Dia lebih ngeloncat gitu. Jadi kalau kalian kagetin, motornya bisa langsung lompat. Dan untuk stang sehernya itu sekitar 389.000. Ini satu set, stang seher sama biring yang kecil. Belum sama klaher ya, klahernya juga ganti. Untuk klaher apa ya namanya, biring bambu itu adanya di stang seher di kruk as, dan itu ganti juga kiri kanan sekitar 61.000 satunya. Jadi kiri kanan itu 120 ribuan. Gua nggak tahu di bengkel resmi Honda lainnya apakah harganya sama.
Terus yang ketiga, ganti apa lagi kemarin? Packing pastinya satu set ganti, packing top, packing atas bawah full, packing kopling dan packing magnet itu ganti semua. Kalau packing itu sekitar 15 ribuan, 10 ribuan, bervariasi tergantung packingnya itu untuk bagian yang mana. Terus filter oli juga ganti, belum pernah ganti selama 77.000 km. Di sini air radiator juga isi ulang. Nah, ini paling gampang tuh ngecek air radiator. Bukan paling gampang, sebenarnya orang-orang paling males. Karena ini motor bebek, tapi ini punya pendinginan radiator. Dia ada kipasnya dan juga cairan airnya di bawah. Itu banyak banget orang yang suka miss atau jarang dicek. Sampai-sampai airnya habis dan indikatornya nyala. Ini udah, kalau udah nyala itu udah lumayan parah. Takutnya pendinginannya nggak bekerja dengan baik. Nah, di sini untuk air radiator sering banget gua ganti. Kemarin juga habis dikuras. Jadi ini semuanya olinya juga baru. Olinya ini pakai 1 liter ya. Karena motor ini kapasitasnya itu sekitar 940 mili atau setara sama 1 liter oli lah. Jadi kalau kalian beli oli yang kalian bisa beli oli yang langsung 1 liter, udah banyak dijual. Bukan yang 800 mili ya, itu untuk motor bebek biasa. Terus di sini pasang stang. Ada jasanya juga 50.000. Terus jasa turun mesin untuk bengkel, setiap bengkel itu berbeda-beda. Dan turun mesinnya ini benar-benar turun mesin total, bukan yang separuh aja atau yang silinder ke head doang. Ini adalah turun mesin total, jasanya itu sekitar 200 ribuan. Nah, setelah di turun mesin, rasanya tuh ada yang aneh. Nah, mesinnya kerasa suaranya lebih gede. Terus juga mungkin ini lagi masain Rayon, pada saat RPM agak tinggi dia kedengeran kayak suaranya MX King. Mirip-mirip yang 150 cc. Kita dengerin. Ini kayak gini, udah ganti semua, suaranya kayak gini. Lumayan ada knockingnya, tok 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 kayak gitu kan. Nah, untuk pemakai Jupiter MX 135, gue saranin stasioner RPM-nya atau langsamnya itu agak tinggi. Seginilah. Nah, itu stasionernya agak tinggi biar nggak mau mati gitu mesinnya. Kayak apa ya? Biar lebih stabil lah, lebih enak didengar juga, dan juga tarikannya lebih responsif kalau RPM stasionernya agak tinggi. Oke guys, thank you for watching yang udah nonton dari awal sampai akhir dan nggak skip videonya. Jangan lupa subscribe di bawah ini karena selanjutnya akan ada video cara in-Rayon yang baik, cara in-Rayon motor yang baik, dan juga komparasi antara New Jupiter MX 135 ini dengan MX King 150. By the way, MX King 150 udah di-review, ada di pojok kanan atas ini. Dan buat kalian yang harus keluar rumah, jangan lupa jaga kesehatan dan juga jaga kebersihan. Sekian dari gua, peace.